Pernah kebayang nggak kalau rasa lapar itu ternyata bisa jadi seorang guru? Kali ini kita akan coba melihat puasa bukan cuma soal urusan perut, tapi sebagai sebuah pelajaran mendalam yang diajarkan dalam sunyi. Kita mulai dari kutipan yang puitis banget ini. Maksudnya apa sih? Ini bukan soal gelap-gelapan, tapi soal jeda. Coba deh bayangin, semua lampu kesibukan kita sehari-hari, kerjaan, notif HP, ambisi, tiba-tiba diredupkan. Ramadan datang dan mematikan lampu itu, memaksa kita berhenti sejenak. Jadi, pas lampu itu padam, apa yang sebenarnya terjadi? Ya, ini adalah sebuah interupsi yang mungkin sangat kita butuhkan dari semua kebisingan konstan dalam hidup kita. Biasanya kan hidup kita itu isinya ini semua. Ngejar ambisi, notifikasi yang nggak berhenti-berhenti, urusan transaksi, kompetisi, berisik banget. Nah, puasa itu kayak tombol mute. Tiba-tiba semua itu meredup, menciptakan sebuah ruang sunyi yang langka. Disitulah kita akhirnya bisa dengerin suara hati kita sendiri lagi. Oke, sekarang kita masuk ke tema utamanya. Di dalam keheningan tadi, puasa itu mulai ngobrol sama kita. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa lapar. Dan ini bukan sekedar soal perut keroncongan loh, ini adalah sebuah bentuk komunikasi yang dalam banget. Nah, ini dia intinya. Jadi, lapar itu adalah seorang guru yang ngajarnya diam-diam. Dia pakai bahasa yang sederhana banget, tapi justru memaksa kita untuk ketemu sama diri kita yang sebenarnya, jauh dari semua gangguan. Di momen inilah pelajaran sesungguhnya dimulai. Pelajaran pertama, dan mungkin yang paling fundamental yang diajarkan oleh rasa lapar itu apa? Nilai dari menunda kepuasan. Sebuah konsep yang, jujur aja, berlawanan 180 derajat sama dunia modern. Coba deh, kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, dunia instan yang maunya semua serba sekarang, cepat, dan mudah. Di sisi lain, puasa ngajarin kita satu kata simple, tahan. Puasa ngingetin kita kalau nggak semua keinginan itu harus dipenuhi saat itu juga. Ternyata, ada kekuatan dan kehormatan yang besar dalam kemampuan mengendalikan diri. Oke, dari pelajaran buat diri sendiri tentang menahan diri, kita geser sedikit ke pelajaran sosial soal empati. Ternyata, kekosongan di perut itu punya koneksi langsung buat ngebangun empati di hati. Begini deh, waktu kita ngerasa lapar, ilusi kalau kita ini manusia super yang mandiri dan serba cukup itu perlahan-lahan runtuh. Rasa lapar jadi pengingat fisik kalau kita semua ini sebenarnya rapuh. Nah, dari kesadaran kalau kita semua sama-sama rapuh inilah empati itu mulai tumbuh. Kutipan ini benar-benar ngena kan? Kemiskinan atau kekurangan itu jadi bukan lagi sekedar angka di berita. Dengan merasakan lapar, walaupun cuma sementara, kita mengubah konsep yang abstrak itu jadi sebuah pengalaman nyata yang bisa kita rasakan. Transformasi di dalam diri ini ternyata dampaknya bisa jauh lebih luas loh. Ini tuh kayak revolusi sunyi yang dimulainya dari dalam tapi dampaknya bisa sampai membentuk masyarakat. Coba perhatikan alur logisnya. Semuanya berawal dari individu. Saat kita bisa mendisiplinkan diri, kita jadi nggak gampang nyalahin orang lain. Dari disiplin batin inilah lahir etika sosial. Dan etika sosial inilah yang jadi fondasi sebuah peradaban yang kokoh dan bermartabat. Wah, ini pernyataan yang kuat banget. Ini nunjukin kalau penopang peradaban itu ternyata bukan cuma kecerdasan atau teknologi canggih, tapi justru kemampuan sederhana kita untuk menahan diri. Sebuah ide yang patut kita renungkan ya. Sekarang, kita sampai di puncak dari semua pengalaman ini. Momen yang paling kita tunggu-tunggu seharian, yaitu saat berbuka puasa. Ternyata, momen ini menyimpan pelajaran yang paling mendalam. Coba dibayangin momen itu, setelah seharian menahan haus, seteguk air putih biasa, rasanya luar biasa nikmat. Agung. Pengalaman sesederhana ini seolah-olah meriset indera kita, bikin kita sadar betapa seringnya kita menganggap remeh hal-hal kecil. Dan inilah inti pelajarannya. Kenikmatan sejati itu ternyata bukan soal seberapa banyak yang kita punya atau kita konsumsi, tapi soal seberapa sadar kita saat mengalaminya. Puasa memaksa kita untuk hadir sepenuhnya, membuat hal yang paling sederhana pun terasa sangat istimewa. Jadi sebagai rangkuman, seluruh proses ini, rasa lapar, penantian, dan kelegaan saat berbuka, punya satu tujuan utama. Bukan cuma soal menahan makan dan minum, tapi untuk membentuk karakter yang lebih kuat, untuk membangun manusia yang lebih utuh, yang punya kendali atas dirinya sendiri. Kita akhiri dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan bareng-bareng. Di dunia yang terus mendorong kita buat dapat lebih, dan lebih, bagaimana jika kekuatan sejati kita justru terletak pada apa yang bisa kita tahan, pada kemampuan kita untuk bilang, cukup.